WC yang apa tuh sensitif. Aman juga. Pak namanya semua dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Tadi ada terlambat nggak? Maaf, tidak ada. Semuanya tepat waktu ya berangkat sekolahnya ya. Kira-kira tahu nggak kok dipanggil Bu Ika waktu jam istirahat? Mas Farhan tahu nggak? Coret-coret meja. Oh tahu ya, karena kemarin mencoret-coret meja. Mas Komsa sama, ya. Terus Mas Julian sama juga. Gimana ceritanya kok bisa mencoret-coret meja? Tolong diceritakan Mas Rizky. Ya ini ada yang bawa spidol. Ada yang bawa spidol. Terus kalian iseng coret-coret. Coret-coret itu waktu jam pelajaran kosong atau waktu pas istirahat? Oh jam kosong, baiklah. Begini ya mas-mas semua. Jadi setiap orang itu kan pernah berbuat salah, ya. Saya juga ya, Bu Ika pernah. Kalian juga berbuat salah. Saat berbuat salah yang penting kita apa? Menyadari. Terus kita minta maaf. Terus tahu nggak? Kalian mencoret-coret itu melanggar kesepakatan kelas. Tahu ya? Ada toh menjaga di kelas itu kalau nggak salah ada tulisan apa? Menjaga sarana dan prasarana sekolah, begitu kan? Nah, terima kasih berarti kalian menyadari. Terus begini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Bertanggung jawab, betul sekali. Bentuk tanggung jawabnya apa? Oh mau ngecat ulang ya? Kalau yang di kesepakatan itu misalkan anak-anak merusak mengganti lah, ini kan nggak mungkin mengganti meja kursi, gitu. Oke baiklah, itu yang ada di keinginan kalian mengecat ulang, baiklah. Ya, terus kira-kira kapan dia mau ngecat? Oh secepatnya, bisa besok. Baiklah, berarti nanti Bu Ika panggil dulu orang tua, biar kita ada komunikasi, biar orang tua tidak kaget. Kok anakku harus beli cat gitu loh, ya? Kok anak saya harus beli cat? Itu karena apa? Kenapa? Gitu. Baiklah, Bu Ika bangga sekali dengan kalian. Jadi Bu Ika bangga karena kalian berbuat salah tapi menyadari. Mas Bastian ya, Bastian. Bagaimana kabarnya? Sehat ya. Mas Bastian tahu nggak kira-kira dipanggil Bu Ika ke sini? Kenapa? Oh rambutnya panjang. Jadi rambutnya potongannya belum sesuai dengan Bapak ya. Oke Mas Bastian. Memang setiap anak atau setiap orang pernah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Enik Wahyuningsih. Saya mengajar Mapel Seni Budaya di SMPN 1 Trucuk. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif bersama Ibu Ika Rohmawati, saya jadi lebih paham berkaitan dengan ternyata menghukum siswa ketika melakukan pelanggaran itu tidak diperbolehkan. Melainkan ketika kita akan melaksanakan pembelajaran, sebaiknya kita bersama-sama siswa berdiskusi, menentukan kesepakatan kelas, hal-hal apa saja yang sebaiknya dilaksanakan atau boleh dilakukan. Kemudian jika hal tersebut dilanggar, kita juga membuat kesepakatan tentang konsekuensinya. Dan yang terpenting dalam kegiatan diseminasi kemarin yaitu tentang restitusi, yaitu budaya positif menciptakan kesadaran siswa untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolahan. Terima kasih Bu Ika Rohmawati atas ilmunya. Sukses selalu untuk Bu Ika Rohmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Adi Satriansi dari kelas 8B. Setelah saya melakukan restitusi dengan Bu Ika, saya merasa lega dan bisa bertanggung jawab dengan pelanggaran kesepakatan yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Trucuk, Bapak Hartoyo SPD MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak, serta Bapak Ibu Guru dan karyawan keluarga besar SMP Negeri 1 Trucuk yang berbahagia yang kami hormati. Sebelum acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipresentasikan nanti oleh teman-teman kita calon guru penggerak angkatan ke-7, perkenankan saya bacakan urutan acaranya sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Trucuk, acara ketiga diseminasi budaya positif di sekolah, acara keempat lain-lain, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu, marilah segera kita mulai acara pertama. Marilah kita buka bersama dengan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, bagi yang beragama Islam, marilah kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Trucuk yang terhormat Bapak Hartoyo SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih calon guru penggerak atau CGP, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana sampai siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat petunjuk agung hidayahnya. Selanjutnya, waktu yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Dalam hal ini kegiatan diseminasi oleh CGP calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah, dengan harapan semua warga, Bapak Ibu Guru dan karyawan
di SMP Negeri 1 Trucuk akan mendapatkan pengimbasan atau penjelasan pembahasan dengan narasumber calon guru penggerak, di mana sudah mendapatkan ilmu dari belajar mandiri, mempelajari modul, beserta mendapatkan pendampingan dari pengajar praktek. Dan kemarin sudah dilakukan beberapa macam kegiatan, diantaranya pendampingan, diskusi, dan lain sebagainya, berlangsung dengan waktu yang lama. Alhasil memperoleh hasil yang baik dan sudah diterapkan di sekolah SMP Negeri 1 Trucuk. Namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga dan dikuatkan, diimbaskan kepada Bapak Ibu semua. Dengan harapan kita mengetahui budaya positif di sekolah, kita benar-benar menjadi guru yang pas atau wajib ditaladani oleh para peserta didik. Dengan demikian akan terwujud profil pelajar Pancasila yang diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini paling baku. Sehingga besok diharapkan tercipta yaitu generasi emas, generasi pengganti kita yang benar-benar bertanggung jawab untuk membangun negara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam kegiatan diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Trucuk, luar biasa. Beliau masih muda, energik, dan insya Allah saya doakan lulus menjadi guru penggerak, mendapatkan sertifikat yang besok akan mempunyai hak-hak tertentu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sambutan saya hanya singkat, yang paling banyak adalah pengimbasan. Dari saya, bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Hartoyo SPD MPD telah berkenan memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Selanjutnya sampailah pada acara inti adalah diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 1 Trucuk. Kepada rekan-rekan dari calon guru penggerak dipersilakan. Perkenalkan lima titik kita selesai ini, dan nanti diseminasinya di masing-masing. Biar tersebut ada 5 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat sehat sempat sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru dan karyawan yang sudah mendukung kami untuk pelaksanaan diseminasi pada siang hari ini. Perkenankan pada siang hari ini kami berlima untuk mengimbaskan apa yang sudah kami pelajari semampu kami, mohon maaf, semampu kami sampaikan. Saya Sri Purwaningsih, CGP Angkatan 7 dari SMP 1 Trucuk. Selanjutnya Ibu Ika Rohmahwati. Yang berikutnya Ibu Rika Putri Mulyanita. Selanjutnya Ibu Purwaningsih SSI. Yang kelima adalah Ibu Dwi Nur Hidayah. Untuk selanjutnya, untuk pelaksanaan diseminasi, mohon Bapak Ibu berkenan
ke ruang masing-masing untuk menyertai kami berlima. Sekian, wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Trucuk, beliau Bapak Hartoyo SPD MPD. Yang terhormat rekan sejawat saya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Trucuk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kelancaran, diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Sholawat serta salam senantiasa kita tertumpah curahkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya dukungan, motivasi, dan berkat izin beliau, kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah bisa terlaksana di siang hari ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir, meluangkan waktu, atas keikhlasan dan kehadiran panjenengan semua. Saya sangat berterima kasih. Itu bentuk dukungan panjenengan semua terhadap saya. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon izin di depan saya banyak senior saya. Mohon izin Pak Arkan, Bu Sawiji, Pak Sar, ada Pak Giman. Di sini saya tidak merasa, bukan merasa paling bisa, Bapak Ibu. Tujuan saya di sini akan sharing. Jadi akan sharing aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Selama saya melaksanakan program calon guru penggerak yang sudah dimulai dari bulan Oktober sampai dengan saat ini, saya mempunyai fasilitator yang senantiasa membimbing saya, memotivasi saya, Bapak Ibu. Beliau Bapak Budi Herijanto SPD MPD. Beliau seorang pengawas dari Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya saya juga dibimbing dan dimotivasi oleh beliau pengajar praktek saya. Beliau Bapak Sadali SPD, guru matematika dari SMP Negeri 1 Cawas. Pindah ke Malih, selamat datang Bapak Ibu guru hebat Esku Jaya. Terima kasih atas kerawan panjenengan sedaya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Bapak Ibu, sebelum saya masuk di modul 1.4, di dalam pendidikan calon guru penggerak ini terdapat 1, 2, dan 3 modul. Ini saya baru menyelesaikan modul yang terakhir, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya di modul 1.1 kami sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul yang kedua kami belajar tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Yang ketiga kami belajar tentang visi guru penggerak. Dan yang terakhir yang harus kami imbaskan kepada Bapak guru semuanya adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam budaya positif Bapak Ibu
ada 7 aspek yang akan kita belajar secara bersama-sama ya. Akan saya sharingkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Betul Bapak Ibu, saya di awal juga bingung, ini materi apa, ini bahasanya tentang apa. Akhirnya dengan mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya belajar banyak hal Bapak Ibu. Jadi sharing sedikit ya, dari awal saya mengikuti pendidikan guru penggerak adalah motivasi terbesar saya pengen belajar, cuma sebatas itu. Karena saya merasa ilmu saya masih dangkal, masih ada kesempatan, makanya kesempatan ini saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada motivasi yang katanya nanti begini, begitu, sama sekali tidak ada Bapak Ibu. Toh kalaupun dengan mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini nanti kok ada reward, ada bonus, itu bukan tujuan ya Bapak Ibu. Itu saya anggap bonus. Jadi tujuan utama saya hanya ingin belajar. Dan ini sudah saya buktikan, banyak ilmu baru yang dapat kami pelajari. Saya minta waktunya, mohon kesediaan, mungkin 2 pasang untuk ke depan. Saya minta Bu Jeki dengan Mbak Asri, Bu Jeki dengan Bu Asri minta tolong. Selanjutnya Pak Arkan dengan Pak Sugiman, senior saya. Saya pilih Mbak Buya. Mohon minta tolong. Jadi segini adalah perubahan paradigma dengan kegiatan kepalan tangan ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah membuka, harapan saya bisa membuka mindset kita tentang paradigma baru yang akan kita pelajari atau yang akan kita yakini. Mohon maaf, jadi buka tangan Anda, yang dibuka sekarang aja ya. Ini Bu Jeki sama Pak Arkan. Bu Jeki sama Pak Arkan. Terus panjenengan membayangkan Bapak Ibu ini ada tulisan rahasia yang jenengan pegang. Mohon maaf. Bayangkan saja ini ada tulisan rahasia atau tulisan berharga yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu. Terus nyuwun kula nggih Bapak Ibu, jenengan genggam ini, jenengan genggam sekuat tenaga. Jenengan genggam Warna aku kuat teman. Monggo Pak Arkan sama Bu Jeki, ini karena barang berharga dan rahasia kita pertahankan. Dan Bu Asri dan Pak Sugiman menggoda, boleh mengancam, boleh merayu supaya kepalan tangannya itu terbuka. Beliau akan membuka, tidak kita lihat. Monggo Bapak Sugiman dan Bu Asri, saya persilakan. Maksudnya dengan tenaga menggoda dengan rayuan. Iya, monggo silakan. Monggo silakan. Dirayu boleh dengan tenaga boleh. Monggo, kira-kira dibuka mboten? Tak nikmati rayuan. Boleh dijajake, Boleh. Boleh itu pasti ya. Enggak boleh.
tidak? Nggak boleh. Tidak boleh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, boleh silakan kembali ke tempat. Oke. Lulus pakai Yurai itu kan boleh. Apa yang telah kita pelajari tadi membuka mindset kita. Perubahan paradigma belajar. Yang pertama, yang pertama adalah ilusi atau mindset kita yang kemarin guru mengontrol murid. Itu sejatinya tidak benar nih Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin itu kita punya pemikiran, punya mindset, saya bisa menyuruh murid saya apa saja. Itu sebenarnya tidak bisa. Seperti contoh tadi Pak Arkan itu sudah dirayu Pak Giman, kok tak jajak ke soto, kok tak kasih, tapi dia tidak mau tetap. Kalau beliau membuka kepala tangannya berarti dia membiarkan dirinya dikontrol oleh Pak Sugiman. Karena dia membiarkan dirinya dikontrol. Seperti murid kita Bapak Ibu, misalkan, ayo Ruli, kamu maju ke depan, misal. Dia maju ke depan, dia mau, berarti dia membiarkan dirinya dikontrol oleh Bapak Ibu guru, bukan karena kemauannya dari hatinya sendiri. Begitu ya. Karena begini Bapak Ibu, sejatinya seorang anak itu lahir itu seperti kertas putih yang sudah ada goresannya, yang sudah ada coretannya, gambarannya, tetapi masih buram. Nah, tugas kita sebagai guru apa Bapak Ibu? Tugas kita sebagai pendidik apa? Tugas kita adalah menebalkan goresan-goresan yang masih tajam tadi, goresan-goresan yang masih buram tadi. Jadi goresan yang baik kita tebalkan. Terus yang buruk gimana Bu? Yang buruk kita biarkan nanti biar menjadi pudar. Oke. Jadi sejatinya guru mengontrol murid itu ilusi Bapak Ibu. Jadi mereka itu kalau kita mau suruh-suruh, itu karena mereka membiarkan dirinya mau kita suruh, gitu, mau kita kontrol. Seperti halnya saya, Bu Ika duduk di depan, jadi aku sogi banget ya. Tapi karena ya wis lah, itu kan membiarkan diri saya. Itu ya Bapak Ibu. Nomor 2, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga ilusi Bapak Ibu. Seperti contoh begini, mohon maaf ya, ini saya saja, saya mencontohkan saya. Anak yang aktif, anak yang nilainya baik, anak yang mau maju, engkau tak kei bintang, atau tak kasih pulpen, atau tak jajake soto misalnya. Itu sebenarnya juga tidak tepat Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka melakukan itu hanya karena apa? Pengen tadi, pengen soto, pengen bintang, pengen pulpen, gitu. Terus anak-anak yang tidak mendapatkan bagaimana? Ya wis gak paling paling itu wong kae, biasa kae, seperti itu. Dan begini Bapak Ibu, anak kita itu kan nanti hidupnya bukan hanya di lingkungan sekolah, hidup mereka juga terjun ke masyarakat. Nanti saat di masyarakat mereka berprestasi, tetapi tidak ada yang memberi. Itu jiwa mereka akan tidak baik, jati diri mereka akan jatuh. Oh jebule aku wis koyo ngene ra enek sing ngalem, jebule aku koyo ngene ora enek yang ngasih reward, seperti itu. Selanjutnya kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak benar nih Bapak Ibu. Jadi begini, contoh misalkan ini guru IPA nih. Guru IPA itu kan sudah mempersiapkan proyektor dengan berbagai macam video yang luar biasa, tetapi anaknya itu
kok rame orang gatekke. Terus Pak Guru IPA tadi ngendika begini, ya Allah le Pak Guru tak ewangi lho, iki wis kaya ngene kok kowe ora gatekke. Itu sebenarnya juga tidak tepat nggih Bapak Ibu. Jadi anak yang kita mengkritik anak seperti itu juga tidak pas, karena jiwa mereka akan semakin tidak baik. Yang keempat Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki bisa memaksa. Orang dewasa memiliki untuk memaksa. Ya ini seperti contohnya kita dengan murid, aku ki gurumu, manut ora aku. Ya, kowe nek ra manut, tak selentik, tak kasih skor. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin 1, 2, 3, 4 itu sebelum saya mengikuti CGP saya juga seperti itu Bapak Ibu. Tapi setelah saya mendapatkan ilmu ini, saya belajar berubah. Belajar itu juga berproses, tidak bisa terus serta-merta. Jadi ini yang kemarin paradigma kita tentang guru iso kontrol murid, iso ngakon murid sak geleme dhewe. Penguatan positif itu bisa bermanfaat, membuat anak semakin semangat, semakin termotivasi, dan kritik itu membuat anak berubah, menguatkan karakter, serta ilusi atau mindset orang dewasa itu bisa memaksa. Itu kurang tepat gitu Bapak Ibu. Yang kedua, disiplin positif. Jadi kalau kita membicarakan disiplin positif itu berarti yang terbayang di benak kita adalah apa? Aturan, tata tertib. Kalau tidak melanggar nanti ada hukuman seperti itu ya Bapak Ibu. Bahwasanya menciptakan disiplin positif itu menciptakan disiplin positif yang akan bermuara kepada budaya positif. Itu tidak bisa dilakukan dengan hal-hal yang kemarin itu yang sudah kita lakukan. Ya dikontrol, kita mengontrol murid, kita memberi hadiah kepada murid, kita memaksa atau kita membuat murid itu merasa bersalah, itu tidak bisa. Terus nganggo cara apa Bu? Ya next ya, nanti kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Karena memang disiplin positif itu tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik dari mereka sendiri. Jadi sekali lagi murid itu lahir seperti kertas putih yang sudah ada coretannya, gambarannya walaupun buram, dan tugas kita sebagai guru menuntun, menebalkan coretan-coretan yang baik-baik tersebut. Selanjutnya, bahwa setiap perilaku yang siswa kita lakukan atau bahkan yang kita lakukan itu karena adanya teori motivasi perilaku manusia. Jadi begini Bapak Ibu, kadang mohon maaf nih, kita punya siswa untuk menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Jadi mereka itu patuh karena wedi di sekolah. Aku wedi terlambat karena nanti di depan pintu gerbang sudah ada Pak Guru. Aku kok disekor, itu takut karena hukuman. Yang kedua adalah faktornya adalah untuk mendapatkan imbalan. Contoh, aku arep mangkat risik ora telat, pengkomen itu hadiah men di alam Bu Guru, Pak Guru. Yang ketiga adalah memang mereka lakukan disiplin positif itu karena tumbuh dari hati mereka, dari kesadaran mereka menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, oh iya saya sebagai siswa ojo ngasih telat karena nanti kan jam 7 kurang 5 itu gerbang sudah ditutup. Saya harus
di kelas itu mungkin harus mempersiapkan jam pertama dulu dan lain sebagainya. Jadi teori motivasi perilaku manusia, perilaku apapun yang kita lakukan itu pertama itu kan didukung. Oh iya, sebagai PNS aku datangnya gasi aja. Nanti kalau pinjer telat, enggak. Saya tak datang gasi biar dapat reward. Yang ketiga, ya memang kewajiban saya 6:30 sampai sekolahan karena saya harus menyambut siswa, saya mempersiapkan jam pertama. Ya, dari ketiga ini Bapak Ibu, menurut panjenengan yang bersifat jangka panjang yang mana? Bu Yayu nomor 3. Bapak Ibu yang lain? Ini yang paling bawah yang tengah itu. Oh, paling bawah yang tengah. Ya. Boleh, monggo, kan bebas berpendapat. Yang lain monggo silakan. Pasar. Pasar juga nomor 3. Di sini berarti. Bawah di sini lah. Next nggih Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan. Jadi tadi loh, takut dihukum dan pengen dihargai. Itu berbeda tapi sama Bapak Ibu. Jadi begini saya menggambarkan. Siswa tadi datang jangan sampai terlambat karena takut dihukum. Dengan siswa tadi yang datang pengen kasih karena pengen di penghargaan, dihargai. Sama-sama tidak baik Bapak Ibu. Karena apa? Itu tidak datang dari kesadaran diri. Dan sekali lagi, anak ini tidak hanya hidup di lingkungan sekolah, mereka akan terjun ke masyarakat. Dan yang dikhawatirkan adalah mereka berbuat baik di lingkungan masyarakat itu ya karena 2 hal tadi. Karena dihukum dan karena penghargaan. Gitu nggih. Jadi begini saya sharing, kalau hukuman itu bisa bersifat fisik dan psikis Bapak Ibu, saya menggambarkan begini ya. Ini yang mungkin dampaknya belum kita pikirkan. Sampai hari ini saya punya grup SMP Bapak Ibu dan selalu mengingat guru saya yang dulu selalu memberi hukuman. Oh iya, guru kae nek awake dhewe ngantuk mesti dikon push up ping 10. Bapak Ibu mungkin juga sama. Jadi 2 guru yang kita ingat adalah guru yang paling galak dan guru yang paling apa? Apa Bapak Ibu? Baik atau sabar. Dan itu akan membekas di jiwa anak-anak kita. Jadi istilahnya begini, kalau kita mau praktek dalam dunia pendidikan, itu dampaknya jangka panjang, bisa sampai mereka tua. Setua saya masih ingat. Tetapi kalau kita mau praktek di bidang kesehatan, patok obatnya salah, ganti obat. Kira-kira cepat sembuh boten? Kalau gitu, jadi dalam dunia pendidikan mungkin kita harus lebih berhati-hati karena urusannya dengan perkembangan anak-anak kita. Bapak Ibu, kita sebagai manusia dewasa dan tentu saja anak kita juga seorang manusia, mereka selayaknya itu seharusnya terpenuhi 5 kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Saya langsung memberikan contoh mawon nih. Jadi begini, kebutuhan bertahan hidup. Mungkin Bapak Ibu sering melihat atau sering menjumpai anak-anak kita yang minta jajan kepada temannya, atau minta ngambilin samu temannya, makanan temannya. Itu karena apa? Kebutuhan hidup mereka tidak tercukupi Bapak Ibu, sampai mereka ngutel di kantin misalkan, atau minta temannya. Itu karena mereka lapar. Jadi
kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi, lah bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidup? Ya kuwi mau ambil punya temannya. Jadi kalau mohon maaf di sini izin beberapa wali kelas, lah kok murid kuwi senengane jimu iki ngopo toh? Kita mau. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Saya yakin betul Bapak Ibu wali kelas paham. Jadi mungkin di kelas itu ada siswa yang super, bocah dikandani bola bali orang nggak teki. Tanpa kita itu kadang tidak sadari, anak ini di rumah kurang kasih sayang Bapak Ibu. Jadi orang tua broken atau orang tuanya merantau, jadi di rumah tidak ada kasih sayang. Untuk mendapatkan kasih sayangnya tadi, itu tadi di sekolahan aneh-aneh, biar di mencari perhatian, betul sekali, biar diperhatikan gurune, waline, nggih. Kadang kita cuma ngejudge, paling bocah kok ngeyel dikandani bola bali. Kita tidak menyadari ternyata kebutuhan dasar anak itu akan kasih sayang di rumah tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah kebebasan. Ini yang kadang sering kita lupa ya Bapak Ibu. Jamnya Bu Ika anteng, ora itu obah, ora itu mulai 3 jam, stres nggak anak Bu Bapak? Stres loh. Kita aja ya, kita aja mohon maaf, ini nanti 2 jam misal, aduh izin ya Bu, saya mau jemput anak, izin ya, saya mau pengajian. Okay? Jadi kebebasan mereka tidak terpenuhi. Yang keempat adalah kesenangan. Ini begini saya mencontohkan. Ini yang saya contohkan semua kira-kira yang ada di S2 Mawon. Jadi ada anak itu dolanan kayak topi dirombe-rombe gitu. Terus saya tanya, lah apa kok gawe topi? Jenuh Bu, bosen. Saya paham karena apa? Dari jam pertama sampai jam ke-8 gurunya saya ngajar mau ceramah, nulis, garap. Jadi rasa happy mereka hilang Bapak Ibu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Jiwiti koncone, buat topi rombe-rombe. Jadi mereka itu ada alasannya. Mungkin alasannya itu tadi, selama pembelajaran tidak happy Bapak Ibu. Jadi ini saya mencontohkan saya. Kita diklat dari jam 7 sampai jam 2. Bosan boten? Bosan. Apa yang kita lakukan? WA, YouTube-an, ya kan? Anak juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi terus yang kelima adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan contohnya begini, di kelas itu Bapak Ibu wali terutama akan sangat paham dengan karakter putra putri panjenengan semua. Kok si anak iki nek kon mimpin diskusi, kon maju, dadi calon ketua kelas kok ora dadi ya. Tetapi di dalam jiwanya dia punya jiwa yang pemimpin. Akhirnya apa? Kalau disalurkan ke hal positif nggak apa-apa. Ikut ekstrakurikuler misal, ikut pemimpin pengajian nggak apa-apa. Tapi kalau disalurkan ke hal negatif karena kebutuhan manusia, faktor kekuasaan tadi tidak terpenuhi dengan membuli, dengan biasanya vandalisme, itu kan akhirnya dampaknya tidak baik Bapak Ibu. Jadi kebutuhan manusia ada 5. Kalau 5-5-nya tidak, salah satu saja tidak terpenuhi, maka ya dampaknya perilakunya mungkin akan begini begitu. Sama halnya kita nih Bapak Ibu, misalkan kita itu cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi, mungkin akan bagaimana? Mungkin kita bosen, kita tidak ada di dalam bekerja kok tidak ada faktor kesenangan, tidak fun, tidak happy, maka kan bagaimana? Gitu nggih.
Lah ini kita sudah mulai masuk ke pencerahan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu kalau memberi hukuman? Tidak boleh. Dampaknya psikis dan fisik luar biasa. Memberikan penghargaan yora itu karpe piye to bubu. Ini karpe piye gitu ya. Kita akan mengenal 3 hal dalam posisi kontrol restitusi. Jadi ini Bapak Ibu, setiap perilaku itu yang pertama ada konsekuensi. Jadi konsekuensi itu, adanya konsekuensi itu karena sudah direncanakan. Sudah, contohnya apa? Kita membuat kesepakatan, itu ada konsekuensi tidak? Ada. Oke. Jadi di kelas misalkan siswa yang terlambat nanti istirahat apa? Itu konsekuensi Bapak Ibu. Yang kedua adalah hukuman. Hukuman itu tiba-tiba kamu terlambat push up ping 50. Itu hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga ini hal baru yang memang baru saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu istilah restitusi. Saya izin bertanya Bapak Ibu, kira-kira posisi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semua selama ini pada posisi yang mana? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman Pak Sugiman, yang restitusi sudah ya, sudah ada yang mempraktekkan Pak Arkan, sudah ya Pak Arkan ya. Alhamdulillah sudah. Ya, jadi buat sharing kita bersama, restitusi ini ge opo toh? Sadar diri. Izin dibacakan Bu Semani. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, misalnya tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Panjang sekali ya Bapak Ibu, itulah restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti di bawah akan kita mengenal tentang tahapan dari restitusi. Jadi kalau anak berbuat salah, kita tanya dulu kenapa kamu berbuat salah, alasannya apa, terus konsekuensinya apa yang akan kamu lakukan. Jadi nanti saat dia kembali ke dalam kelas atau ke dalam kelompoknya itu, anak tersebut tidak merasa malu, tidak merasa dijatuhkan seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru ya, mungkin kita belum melakukan restitusi, tapi mungkin kita sudah ada dalam bagian ini. Yang pertama adalah penghukum. Siswa orang gara PR, orang ditekoni langsung diunek-unekke. Nah, itu secara verbal atau mungkin tidak ngara PR, ngadeg ning pojokan 2 jam. Dikeluarkan mungkin. Ini saya juga pernah melakukan itu Bapak Ibu. Jadi hukuman, sekali lagi hukuman itu dampaknya akan luar biasa karena anak akan mengingat sepanjang
hayat mereka. Aku tahu dijiwit guru kae, gaweane jiwiti. Itu akan diingat Bapak Ibu. Nggih. Sayang ya. Terus aku pernah dimuneni bapak kayak atiku loro tak suneng. Ya gitu nggih. Jadi pernahkah saya yakin Bapak Ibu semuanya saya sok udon nih berada di posisi. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Itu tadi. Ya Allah, Bu Ika ya mendino ngandani, mendino ngomongi sampai ditegur banyak guru. Kowe lho kok ngodasi jamaah itu juga tidak pas nggih Bapak Ibu. Terus nggih teman, tenang, telat nenek Bu Ika gampang mesti mlebu kono. Itu juga tidak baik nggih Bapak Ibu, karena anak nanti saat telat akan mengandalkan tenang nenek Bu Ika ora apa-apa. Pemantau. Jadi kita setiap hari, oh yo nggih si telat, saiki telatnya ora yo. Sesuk telatnya ora yo. Waduh, kok saiki telat. Nah, itu pemantau Bapak Ibu. Kalau manajer itu adalah seperti restitusi, hasil dari restitusi. Jadi kita anak itu saat melakukan kesalahan kita tanya, kita kuatkan, kita kesepakatannya apa, ditanya, itu manajer. Dan kira-kira 1 sampai 5 Bapak Ibu pernah di posisi yang mana? 1, 2, pasar yang mana? Pasar lagi. Kalau Pak Sugiman 1, 2, 4. 1, 2, 4. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, karena kita memang sharing. Ya inilah ilmu yang jebule Raito itu ya saya dapatkan dari itu pendidikan guru penggerak. Nah, yang keenam adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita ini ya, kita samakan persepsi dulu. Oke, nggih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman Pak Arkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukumannya. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Saya derek jenengan dulu loh ini. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ikut pelajaran PJOK. Konsekuensi. Napa Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman. Soalnya PJOK. Tadi ada jawaban yang salah atau benar semua, Bu Sawijin? Benar semua. Nomor papa sing salah. Lah mau ora dihentikan. Lah iya. Apa? Nomor 4 dulu. Kelewatan. Nggih. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya antara hukuman dan konsekuensi. Luar biasa. Tadi sudah ada hukuman dan konsekuensi lahir karena ada keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan kelas. Lah kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Kenapa? Ya. Karena keyakinan itu tumbuhnya dari hati Bapak Ibu, tumbuhnya dari hati. Kalau kita itu sudah meyakini sesuatu, kira-kira
Seperti halnya begini, kita mempunyai, mohon maaf ya, keyakinan beragama yang beda-beda tidak apa-apa. Tapi kalau sudah tumbuhnya dalam hati, kita akan melaksanakan ajaran agama kita, betul. Seperti begitu keyakinan di kelas, dibuat dari anak-anak, dengan kesadaran mereka, akhirnya menjadi kesepakatan kelas dan akan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Terima kasih, saya melihat di SMP Negeri 1 Trucuk hampir semua kelas sudah menerapkan keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan kelas. Ini contoh video pembentukan keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya menyingkat waktu ya Bapak Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu sudah mersani tentang video pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mempraktekkan Yang kita persiapkan yang pertama adalah kita menyiapkan dulu murid untuk mencurah pendapat mereka. Kita siapkan dulu, semuanya harus siap anak-anak. Selanjutnya adalah anak-anak mencatat masukan, dicatat. Jadi keyakinan mereka apa untuk dibuat kesepakatan, untuk menjadi kesepakatan kelas tadi. Selanjutnya adalah disusun. Kita mulai mengelompok-kelompokkan. Jadi dikelompok-kelompokkan yang agak mirip-mirip kita kelompokkan. Terus kalimatnya yang positif ya Bapak Ibu, jangan ada kalimat tidak boleh, dilarang. Jadi misalkan kalimatnya itu jangan berlari di kelas atau jangan berlari
berlari di kelas atau tidak boleh berjalan di koridor. Berarti kata-katanya apa? Berjalanlah dengan hati-hati, seperti itu. Terus kita lihat yang tadi sudah Bapak Ibu tulis, kita tinjau ulang, kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Setelah itu kita mana yang kita sepakati, yang terakhir bisa kita tanda tangani sebagai bentuk komitmen dari keyakinan kesepakatan kelas tersebut. Jadi bentuk komitmen itu boleh nanti Bu Sawisi setelah membuat kesepakatan Ibu harus anak-anak tanda karena itu sebagai bentuk komitmen mereka. Oke, luar biasa Bu Eni, terima kasih. Saya masuk beberapa kelas memang sudah ada Kapan, Bi? Sudah hampir semua kelas sudah ada Bapak Ibu, terima kasih, luar biasa. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi Bu. Kalau konsekuensi itu hadirnya dari ada kesepakatan, kalau hukuman itu adanya secara tiba-tiba atau mendadak. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kowe ngadeg ning pojokan atau kamu pas push up 100 kali, 10 kali itu guru dan anak harus melakukan. Kalau konsekuensi kan sudah kita sepakati bersama. Yang kedua adalah membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Yang saya sudah aturke tadi Bapak Ibu. Gaweane mung dijiwiti gurune, ku kelingan saumur urip. Gaweane mung diblokke gurune, kowe iki cah itu akan ingat seumur hidup. Kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman, tapi sebentar Bapak Ibu, karena nanti di kelas kalau anak itu melakukan tidak melanggar kesepakatan, maka setiap anak juga akan seperti itu, konsekuensinya akan sama. Selanjutnya adalah anak membenci kedisiplinan, karena apa? Disiplin sama dengan hukuman. Tidak disiplin aku dihukum. Anak menghargai disiplin karena apa tumbuhnya dari kesepakatan tadi, karena dari keyakinan tadi, berarti tidak dipaksa. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman. Contohnya bagaimana ini? Contohnya bagaimana Pak Arkan? Mendorong anak menyakiti diri sendiri, nyilati tangan gitu. Terus sedih sekali. Selanjutnya kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Oh iya, aku kira melanggar kesepakatan kelasku ini nanti berarti aku tidak benar besok asal diulangi lagi berarti saya sudah melanggar komitmen saya sendiri. Selanjutnya adalah konsep diri yang buruk. Mindsetnya buruk Bapak Ibu. Aku kok nek ngene ngono, aku nek ngene. Kalau yang ini konsep diri baik. Karena sekali lagi kalau kesepakatan itu hadirnya dari keyakinan diri masing-masing warga kelas, tidak ada paksaan, adanya keikhlasan dan dimusyawarahkan bersama. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Contoh, kok telat ngopo? Jane kesiangan, tapi karena takut, maaf Bu, tadi saya bocor. Kalau anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena sekali lagi kalau sudah kesepakatan itu kan rasanya beda, rasanya senang. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Betul Bapak Ibu, saya itu kelemahan saya masih belajar di tahap ini. Kadang saya juga masih kok orang godasi, harusnya nggak boleh di depan banyak orang ya, harusnya sini Mas. Nah, ini masih juga saya lakukan, tapi saya berusaha untuk berubah Bapak Ibu pelan-pelan. Kehilangan hak di
dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara. Ya udah, itu aja karena sudah kesepakatan. Setelah itu kan, oh iya, saya sepakat, saya melanggar, berarti saya harus melaksanakan konsekuensi. Dah. Besok orang tak baleni meneh. Nah, ini tadi Bapak Ibu, jadi restitusi ya, hal baru. Restitusi tadi apa? Jadi mengembalikan anak. Jadi anak itu menyadari kesalahannya, terus anak itu akhirnya konsekuensinya apa, dan saya kembali ke lingkungan saya dengan tidak merasa jatuh atau dipermalukan. Yang ketujuh terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi tahapan segitiga restitusi itu apa? Ini nanti bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu yang dengan siswa-siswa panjenengan semua. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh, saya memanggil siswa, selamat siang Mas Budi, siang Bu Ika, Mas Budi sehat, sedang istirahat ya? Iya Bu. Sudah sarapan belum hari ini? Sudah Bu. Jadi itu biar anak tidak berdeksek ketemu Pak Arkan ngurus. Tapi kalau sudah diajak ngobrol, oh jebule, itu menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Kira-kira Mas Budi tahu nggak dipanggil Bu Ika ke sini? Iya Bu, tadi saya makan di kelas waktu pelajaran. Ya, makan di kelas kira-kira betul nggak Mas Budi? Betul boten? Boten Bu, karena tidak kesepakatan kelasnya tidak boleh. Nah, berarti kalau tidak benar, Mas Budi kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Saya tidak akan mengulangi dan saya akan meminta maaf kepada Pak Guru yang tadi mengajar saya. Ya, nanti kapan Mas Budi akan melakukan nanti? Meminta maafnya kapan Mas Budi? Nanti Bu, waktu istirahat kedua. Baiklah. Jadi Mas Budi tadi sudah melakukan kesalahan, Mas Budi menyadari kesalahannya, dan Mas Budi akan melaksanakan konsekuensinya. Luar biasa. Kira-kira anak penak nggak itu di hati? Penak banget ya Bapak Ibu. Ya ini saya juga baru belajar, karena saya juga hanya manusia biasa, begitulah Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Oh iya, aku nek maaf, berarti nanti aku minta maaf ke Pak Guru. Oh berarti besok tidak akan aku ulangi lagi, itu tidak baik. Memperbaiki hubungan. Akhirnya si anak tadi, Mas Budi tadi dengan gurunya, kalau sudah saling memaafkan, baik buat Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu saya minta maaf, Pak Guru saya minta maaf ya, saya tadi begitu, tidak akan mengulangi. Ya, saya maafkan. Besok jangan diulangi lagi ya. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tadi kira-kira apa yang akan dilakukan Mas Budi? Karena Mas Budi tadi makankan tawaran. Bu Guru tidak, berarti kamu harus minta maaf. Jadi tawaran biar anak itu tahu konsekuensinya. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Oh iya, yang saya lakukan tidak benar, berarti saya tidak menghargai guru saya, berarti saya itu tidak sopan, gitu ya Bapak Ibu. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lah mau mangan, mau kira-kira pas pelajaran ngopo murid tadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa? Lapar, betul sekali Pak Giman, karena lapar. Jadi karena lapar tidak terpenuhi, mangan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah ya tadi itu, tahu saya begini, harus begitu, berarti konsekuensinya apa. Restitusi fokus pada karakter
dia menyadari bahwa yang saya lakukan tidak benar. Selanjutnya yang ke-8 Bapak Ibu, restitusi fokus pada solusi, pemecahan masalah. Berarti tadi pemecahan masalahnya apa Bapak Ibu? Apa tadi? Pemecahan masalahnya misalkan tadi mangan-mangan mau karena orang sarapan. Tadi kan minta maaf, tidak mengulangi. Kan mungkin pada terjadi cara membersihkan kotoran. Oh iya, terima kasih ya Pak Arkan masukannya. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi akhirnya kembali ke kelompok dan anak akan merasa tindakannya tidak benar, sudah berkonsekuensi. Akhirnya itu tidak akan diulangi lagi dan lingkungannya juga tidak akan meniru seperti itu. Ini contoh restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu untuk siswa yang rambutnya rambutnya digaris-garis. Itu bersih banget. Itu bersih banget. Adalah bersih banget. Yes. Enggak, ini sinyalnya. Oke. Itu dia baik. Tadi refleksinya kok belum sekedar. Oh iya, refleksi Bapak Ibu. Terakhir, alhamdulillah, akhirnya ya. Hal baru yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif. Hal baru apa Bapak Ibu yang panjenengan rasakan? Bu Eni? Tidak boleh memberi hukuman. Terus yang lain? Bu Rita? Tidak boleh memberi hadiah. Lah terus kon piye? Oke. Yang kedua, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Senang, mendapat ilmu baru. Oke. Yang ketiga, peran Bapak Ibu sebagai seorang pendidik atau among, seperti apakah yang telah panjenengan lakukan selama ini? Peran Bapak Ibu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, perasa bersalah, sebagai manajer, kira-kira yang mana? Oke, jadi idealnya kita sebagai among atau pendidik, kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya proses belajar. Yang keempat, saya akan menjadi among seperti apa setelah mengikuti kegiatan modul ini. Jadi jenengan manajer. Masih ada yang pengen menjadi penghukum? Masih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang kita sharingkan atau ada pertanyaan yang bisa kita sharingkan di sini, atau berbagi pengalaman dan atau mungkin berbagi koreksi. Mohon maaf, mungkin beberapa tadi pemaparan saya ada yang kurang pas. Saya mohon ditambahi oleh beliau senior saya, Pak Arkanul Islam. Mohon maaf karena tadi ya saya tiba-tiba tadi jujur ya Bapak Ibu, saya ini berdek karena di depan
yang saya itu senior saya, mohon maaf. Boleh tanya Bu? Oke, Bu Yayu monggo. Nanti Pak akan sekedar nggih. Monggo Bu Yayu. Nah, maksudnya misalnya nanti ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan solusi. Seandainya kita kan sudah berperan pengennya jadi manajer. Seandainya murid kita itu ngantuk terus di muka ngantuk, itu gimana tindakan kita Bu Guru? Oke, jadi ya kita itu Bu, kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi apa kita harus tahu. Kan kita mungkin kurang tidur. Lah faktornya apa? Kita Ibu, kita restitusi dulu. Oke, saya juga begitu Bu. Kalau ada anak yang ngantuk, kayak cuci muka, padahal kita nggak tahu apa yang. Sholat duha bisa Bu. Kalau saya ke anak, ayo raup dhisik, bar raup nek sing ngantuk wudu, bar wudu mandi yo nek sing ngantuk, saya gitu. Ya itu ya salah ya Bu, harusnya kita restitusi dulu. Karena kita sudah tanya Bu. Anak itu Bu lah, saya main HP sampai jam 3 jam 2 gitu. Besok lagi jangan begitu ya Les, gitu. Tapi ya besok ngantuk lagi, itu langganan bagaimana? Itu kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Monggo sharingnya Pak Arkan, biar Bapak Ibu guru semakin mantap. Ini saya baru belajar, kalau beliau kan sudah monggo saya dibenahi tadi beberapa diseminasi saya yang kurang pas. Monggo Pak Arkan, waktu diberi penguatan, jadi beliau memberi penguatan yang kebetulan sudah guru penggerak. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita beri aplaus untuk Ibu Ika Rahmawati. Yang kedua, saya sangat apresiasi sekali untuk presentasi hari ini, luar biasa. Karena saya yakin banyak hal baru yang mungkin kita belum pernah mempelajari ini. Dan ketika kita mempelajari hal baru ini, saya yakin sedikit banyak muncul motivasi diri kita untuk merubah hal-hal yang kemarin kita lakukan mungkin kurang pas. Jadi ketika kita belajar budaya positif, ternyata paradigma selama ini kita mungkin salah. Jadi menganggap murid itu bisa kita kontrol dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu. Kemudian kita mengetahui konsep disiplin positif, kemudian kita buat keyakinan kelas dan 5 kebutuhan anak, kemudian posisi kontrol kita, dan terakhir tadi tutup dengan ketiga restitusi. Bapak Ibu, beberapa teman itu sudah mempraktekkan di kelas, seperti membuat keyakinan kelas. Tetapi jujur masih banyak tantangan kita. Andaikan semua sudah membuat keyakinan kelas, anggap saja ini. Yang jadi permasalahan kita, kalau dari sebuah permasalahan, adalah bagaimana keyakinan sekolah. Sejak awal saya punya keinginan, ketika kelas sudah membuat kelas, itu kan kasarannya berlaku untuk tiap kelas masing-masing. Tetapi ketika ini berlaku untuk umum, seluruh anggota masyarakat di S2 21 kelas, kan tidak mungkin keyakinan kelas 1 yang itu sama, walaupun ada beberapa syarat umum yang sama. Nah, bagi saya nanti ada sebuah keyakinan sekolah banyak kelas lagi. Itu satu. Yang kedua, bahwa penentu kebijakan kita adalah Bapak Kepala Sekolah. Akhir-akhir ini ada perubahan paradigma, dan perubahan itu yang mungkin sebagian sudah sesuai dengan ini, budaya positif ini. Karena ketika anak pakai peraturan apa ya, kata kutip, ketika anak sudah 100 lebih, itu ternyata kita tidak punya kuasa untuk dalam tanda petik meminta anak atau orang tua mengundurkan diri. Nah, berarti perlu dibuat konsep baru bagaimana seperti ini tidak terulang, tidak terjadi dalam artian orang nanti skor nanti 100 atau mungkin skor itu perlu dihilangkan. Jadi ini sebuah wacana kita bersama. Pertama itu membuat kesepakatan sekolah. Yang kedua
tindakan apa yang kita lakukan, walaupun nanti ada materi lagi ya, opsi 35 kalau ada lagi, cuman ya kita baru sekarang udah belajar seperti ini. Di lapangan kita masih menggunakan peraturan. Nah, ini istilah peraturan diganti atau memang kalimatnya diganti. Kalau diganti nanti harus melibatkan minimal melibatkan anak, melibatkan orang tua dalam membuat keyakinan kelas itu. Dengan konsep-konsep itu seperti sekarang Pak Kepala Sekolah buat saya sudah mengadopsi ini bahwa tidak boleh anak yang dikeluarkan walaupun sudah sampai skor lebih dari 100. Nah, kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman termasuk Ika. Semacam institusi ilmu terakhir tadi institusi. Misal sekarang si Farel atau si siapa Pak Sugiman yang B atau C sering Haidar, Farel, Haidar, siapa lagi? Indra. Itu kan secara manusiawi mesti ya pengen maaf ya. Kita masih pada tipe 1 kita penghukum. Cara manusia gitu karena cara-caranya nganyeli banget, tingkat tinggi. Jadi ketika dia manusia itu juga manusia, pada ngerasake. Cuman kita cari solusinya. Kemarin beberapa solusi itu agak menggelitik. Misal ya, ketika kita tahu ilmu restitusi, ketika dia terlambat kita tanya, kita sebagai manajer kita tanya, ini udah telat ngopo. Mungkin awalnya dia bohong. Ini solusi kan bisa kita mencari kebenaran. Ketika ada kebenaran, ada jawaban benar, kemudian kita pengen tahu, pertama kita stabilkan dulu, kemudian kita pengen tahu apa validasi, kita memvalidasi tindakan, yang terakhir langkah apa yang ingin dilakukan. Misalnya ketika terlambat bangsane Ruli, bangsane Farel, bangsane Haidar, atau kelak-kelakuan lain, kemarin itu sampai begini, ini skor 1 ditok kita mungkin, apa gini aja. Sekarang kita bahas institusi, jadi anak pengennya seperti apa, semacam kesepakatan, anak pengen apa, ketika mereka melanggar, tetapi tidak dikeluarkan. Contoh loh ya ini baru contoh, nanti bisa kita kembangkan. Ketika anak datang lambat, saya terlambat ya sudah balik nih, kok benar-benar nggak cukup. Ya wes, umpama dikon ganti, misal ya kita arahkan ke hal religi, kita akan religi, kon milih. Ya wes mau coba ketika terlambat 5 menit mau coba Al-Fatihah nanti surat ke 110 ya Pak, 110 hati 114 loh. Itu cuma contoh. Kau nak pelanggaran untuk beratnya bisa ada beberapa pilihan, tapi anak milih. Oh, kalau kau sholat duha berapa rakaat, mau rakaat sampai misal sampai 12 rakaat misal ya. Itu beberapa alternatif yang kita coba pengen kita kembangkan. Jadi pertama tidak berbenturan dengan kepentingan, karena alasannya adalah wajib belajar 9 tahun harus tuntas. Yang kedua tidak ada pasal apapun ketika anak melanggar itu harus keluar, termasuk hamil pun, terutama setelah ngedril ya, itu juga tidak boleh dikeluarkan. Tetapi ketika kita membiarkan seperti itu, mesti nular, nular. Nah, bagaimana praktek restitusi itu nanti di kelas, di sekolah itu betul bisa berjalan. Itu bisa menjadikan membuat kami lebih paham, membuat kami lebih terpengaruh dengan kebodohan kami. Tapi di balik itu kita ingin menjadi lebih bagus sebagai guru. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seluruh atau sebagian dari di budaya positif itu, termasuk nanti restitusi seperti apa. PR-nya untuk kita semua adalah merubah dari peraturan menjadi keyakinan. Kalau tidak keyakinan kelas, ternyata sekolah itu seperti apa. Kemudian skor itu apa masih perlu kita pertahankan. Kalau tidak berarti ya nanti harus kita ganti. Ketika sudah dalam arti yang pelanggaran terhadap kesepakatan saja, bukan dari peraturan itu sudah sering bagaimana. Berarti ada institusi yang sudah terstruktur. Begitu, terima kasih sekali untuk saya pribadi, luar biasa untuk jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus beliau Pak Arkanul Islam. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Pak Arkan atas penguatannya kepada kami semua. Mohon maaf tadi yang disampaikan Pak Arkan saya ulangi kalau mudah-mudahan betul. Yang pertama adalah masih ada PR kita
kita mewujudkan kesepakatan sekolah. Nggih, jadi untuk sekolah kita, yang kedua mungkin nanti penanganan siswa bisa kita lakukan dengan restitusi dan dengan tidak mengurangi hak-hak anak kita untuk bersekolah wajib belajar 12 tahun. 12 tahun nggih. Bapak Ibu, di akhir sesi ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali atas kerawan panjenengan semua. Saya yakin yang saya sampaikan jauh dari sempurna karena saya baru belajar dan ini ilmu baru. Saya belajar selama 2 minggu, jadi ilmu saya masih sangat dangkal, tapi yang mungkin bisa saya aturkan adalah disiplin positif. Itu bisa terjadi karena memang dari diri siswa masing-masing mempunyai keyakinan bahwa nilai-nilai kebajikan akan menumbuhkan disiplin positif yang akhirnya akan bermuara kepada budaya positif di sekolahan kita. Sekali lagi bahwa untuk mewujudkan budaya positif itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan, dengan hadiah, karena kalau dilaksanakan dengan itu maka tidak akan menetap perubahannya. Jadi sedangkan tujuan dari budaya positif adalah untuk jangka panjang. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Banyak kesalahan itu kelemahan saya. Mohon maaf dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih, saya Dona Gratul.